Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bait syair yang ke-99 Manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu taala. Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri masih melanjutkan nasihat dan wejangan beliau untuk kita semua melalui putranya yang bernama Abu Bakar. Beliau berpesan, wa khaf abna'i jinsik wakhsha minhum kama takhshad dhara ghima wassabanta. Hendaknya kamu takut dan khawatir bila bergaul dengan manusia sepertimu, sebagaimana engkau takut dari singa dan harimau. Wa khalidhum wa zayilhum hidhara. Kalau sekedar bergaul biasa, lakukanlah. Akan tetapi bergaullah dengan mereka hidharan, dalam kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Ini pesan dari Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala tentang pergaulan. Pilih teman yang baik. Yang buruk, hindari. Nasihat ini tentang lingkungan. Jangan ragu untuk memilih lingkungan yang bisa mendukungmu untuk berbuat baik. Lingkungan yang justru menghambat untuk berbuat baik, tinggalkan. Bahkan beliau rahimahullahu ta'ala memperumpamakan, bukankah kita sangat takut ketika bertemu dengan singa atau harimau? Bahkan tidak pernah berharap bertemu dengan singa dan harimau di tempat yang terbuka, yang tidak terlindungi. Kira-kira seperti itulah dalam memperlakukan orang lain yang sekiranya memberikan pengaruh buruk. Jangan ragu untuk mengambil sikap. Jangan sungkan untuk memutuskan bahwa saya tidak mau dekat dengannya, saya tidak ingin berteman dengannya. Kalau cuma sekedar mengikuti perasaannya katanya nggak enak, nanti akan merugi sendiri. Jangan kemudian ditahan-tahan, dipendam-pendam. Tapi berterus teranglah. Secara ucapan maupun dalam sikap. Bahwa kita tidak cocok, kita tidak sependapat, dan kita tidak sesuai. Jalanmu adalah jalanmu, jalanku, jalanku. Saya sudah bertekad untuk memilih jalan ini, jalan thalabul ilmi. Kalau ingin sekedar menjadi teman, saya siap untuk berteman. Tetapi tolong jangan pengaruhi saya untuk meninggalkan thalabul ilmi. Kalau ingin sekedar kenal, saya selalu terbuka untuk saling mengenal. Tapi jangan sentuh prinsip-prinsip saya dalam thalabul ilmi. Beliau melanjutkan wakun kasamiri idza lumista. Jadilah seperti as-samiri. Kalau engkau dicari, kalau engkau dikejar, mengikuti apa maunya orang.
dituntut untuk melebur bersama dengan mereka. Jangan mau. Jadilah seperti As-Samiri. Dalam hal apa? Idza lumista. Tidak mau berinteraksi dengan mereka. Tidak ingin berkomunikasi dengan mereka. Inisiatif kepada orang-orang itu untuk bertemu tidak. Andaikan mereka yang datang mencari, kita juga mengatakan tidak. Seperti As-Samiri. As-Samiri itu siapa? As-Samiri itu satu dari orang Bani Israel yang mengubah-ubah ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau berangkat memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Musa, selama beberapa waktu, maka yang namanya As-Samiri ini melakukan perbuatan yang tercela. Dialah yang mempengaruhi Bani Israel untuk mengagung-agungkan dan menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Karena berongga, ketika ada angin keluarlah suara. Banyak yang terpengaruh oleh As-Samiri itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla di atas gunung saat itu, beliau pulang kembali di tengah-tengah Bani Israel, menyaksikan perubahan yang ada di Bani Israel. Beliau marah, menghukum As-Samiri. Kata Nabi Musa alaihissalam, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, qala fadhhab, kamu pergi saja. Diusir As-Samiri ini. Fa innalaka fil hayati an la misas. Pokoknya sepanjang hidupmu la misas. Kamu tidak boleh bergaul dengan siapapun. Dan siapapun itu dilarang untuk bergaul denganmu. Jadi yang dimaksud Al-Imam Abu Ishaq Al-Albiri itu bukan kita disuruh mengikuti As-Samiri dalam hal kesesatannya, bukan. Tetapi dalam hal tidak berinteraksi dengan siapapun. Karena seberapa kuat seseorang itu bisa memegang prinsipnya. Kalau setiap hari, setiap saat, lingkungannya itu bertolak belakang. Jangankan di lingkungan yang luas. Di tengah-tengah keluarga sendiri. Bahkan keluarga inti. Ketika prinsip itu sudah berbeda, maka tantangannya itu luar biasa. Satu hal saja dalam hal pelaksanaan sholat 5 waktu. Sekali lagi, jangan di lingkungan yang luas, jangan di komunitas yang terbuka, di tengah-tengah keluarga. Ketika prinsip melaksanakan sholat itu sudah berbeda, maka berbeda pula prakteknya. Azan berkumandang, waktu sholat tiba, dia yang terdidik di pondok pesantren selama bertahun-tahun lamanya untuk segera memenuhi panggilan azan tersebut, tapi karena berada di sebuah lingkungan keluarga, masih lingkungan keluarga, yang kurang mengindahkan sholat berjamaah, yang tidak memperhatikan sholat 5 waktu, itu sudah lain. Mau seberapa kuat? Nasihat tentang pergaulan, jangan kemudian menyesal nantinya. Maka di dalam agama kita banyak sekali itu dalil-dalil yang menjelaskan dan menyebutkan perintah bahkan memilih tempat yang baik, menyeleksi teman yang baik. Hindari betul itu tempat-tempat yang buruk. Jauhi benar-benar orang yang jelek. Kenapa? Itu memberikan pengaruh. Dia sadari maupun tidak dia sadari, dan seringnya tidak disadari, itu sudah terbawa oleh
culture atau kebiasaan yang ada di lingkungan tempat dia tinggal. Maka kan sangat keras sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang Muslim itu kemudian tinggal di tengah-tengah orang kafir. Bahkan beliau sampai membuat batasan itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kamu tinggal di suatu tempat yang apimu bisa dilihat oleh orang kafir dan api yang dinyalakan orang kafir itu bisa dilihat olehmu. Artinya harus berjarak jauh itu. Kenapa? Karena kalau tinggal di tengah-tengah lingkungan orang kafir, itu sekali lagi sering kali tidak disadari sudah terbawa oleh pola hidup mereka, oleh pola pikir mereka. Qala rahimahullah wa in jahilu 'alaika faqul salama la'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Kalau misalkan mereka bersikap masa bodoh kepadamu, mengganggu, menyakiti, menyindir-nyindir, menyinggung-nyinggung, bahkan menyerang secara personal, secara terbuka, dia menyatakan tidak suka. Dia bilang bahwa pilihanmu dalam thalabul ilmi itu pilihan yang salah. Maka jangan salah sikap. Sikap yang benar itu adalah faqul salam. Sudah. Ucapkan dan doakan untuknya dan untuk mereka salam. Karena itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Kalau misalkan bertemu dengan orang-orang jahil, ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman itu, apa yang mereka lakukan sebagai respon? Ini bukan kemudian sikap kasar dibalas kasar atau lebih kasar. Sikap kaku dibalas dengan sikap kaku atau bahkan lebih kaku. Kalau dia berkata-kata bukan kemudian harus dibalas juga dengan kata-kata yang kurang lebih sama. Atau mungkin banyak lagi dari apa yang dia dengar. Jangan. Tetapi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kan tidak semua harus direspon. Tidak semuanya kemudian ditanggapi. Terlalu mahal waktu yang harus kita bayarkan kalau sekedar menanggapi orang-orang semacam itu. Kitalah yang akan rugi besar apabila orang-orang yang berpikiran negatif, berkata miring, untuk kemudian kita jangankan membalas, memikirkan saja, itu kita sudah rugi besar. Justru sikap yang benar itu sabar dan mendoakan. Qalu salama. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan untuk kita semua. La'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Kalau itu yang dilakukan, sikap sabar, mendoakan kebaikan, memohonkan keselamatan untuk semua, tidak direspon dan tidak ditanggapi. Udah. Jangan dimasukkan terlalu dalam di hati. Kalau engkau lakukan tadi, la'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Kamu akan selamat. Justru kamulah yang akan berhasil. In fa'alta. Kalau kamu mau lakukan hal itu. Qala rahimahullah wa man laka bis salamati fi zamanin yanalul usma illa in usimta. Kata beliau rahimahullahu taala, di zaman yang penuh dengan tantangan semacam ini, itu dulu. Di zamannya Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullah. Apalagi di zaman kita, yang tantangannya pasti berlipat-lipat lebih berat. Tentunya tidak mudah. Bahkan sangat susah. Beliau mengatakan, وَمَنْ لَكَ بِالسَّلَامَةِ فِي زَمَانٍ. Siapa yang bisa kamu harapkan untuk mampu memberikan dan menjamin keselamatan bagimu? Siapa sih? Ayahmu,
Nggak mungkin. Ibu tidak bakal mampu. Ustadzmu saja memikirkan dia dan keluarganya. Teman-temanmu kan sama denganmu. Kalau mau selamat, ingin lulus dari berbagai macam hambatan, ya kembalinya kepada dirimu sendiri. Dengan mengambil langkah-langkah yang telah disebutkan dalam bait-bait syair sebelumnya. Dan tentu adalah memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang memberikan keselamatan. Dialah Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan hidayah. Yanalul usma illa in usimta. Siapa yang bisa kamu harapkan di zaman seperti ini untuk memberikan keselamatan? Illa in usimta. Kecuali kalau memang Allah memberikan perlindungan untukmu. Wala talbath bihayyin fihi dhaimun yumitul qalba illa in kubilta. Jangan mau kamu tinggal di suatu kampung. Di kampung itu banyak kezaliman, banyak kemaksiatan. Yumitul qalba. Yang itu membuat hati mati. Illa in kubilta. Kecuali kalau kamu di penjara, kamu di kerangkeng, kamu diikat kedua kaki dan tangan dengan belenggu dan rantai besi. Engkau dipasung, diikat di sana. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa. Itu lain perkara. Tetapi selama masih ada kemampuan, sekecil apapun kemampuan itu, jangan mau tinggal di suatu tempat yang di situ banyak zalim, banyak maksiat. Walaupun peluang itu kecil. Meskipun persentasenya itu minim. Tapi usahakan, upayakan. Tinggalkan tempat seperti itu. Karena tidak butuh waktu lama, hati mati. Karena hati itu cepat sekali menemukan kematiannya. Kalau terus-menerus selalu, sepanjang hari, selama malam dari ujung hingga akhir, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa di lingkungan itu, betul-betul bertentangan dengan ilmu yang telah dia pelajari. Full musik, full nyanyian, full perempuan mengumbar aurat, full tontonan, full pemikiran yang bersifat hedonis, keduniaan dan materialistis. Mau bertahan berapa lama sih? Punya iman, setinggi apapun iman itu, akhirnya akan runtuh. Punya iman, setebal apapun itu, akhirnya menipis. Punya iman, sekokoh apapun itu, akhirnya cair. Menguap. Kalau tidak segera mengambil langkah, menyelamatkan iman. Beliau melanjutkan, wa gharrib. Sudah. Merantau sajalah. Fal gharibu lahu nafaqun. Karena orang yang merantau itu pasti ada jalan. Yang dimaksud merantau di sini bukan merantau untuk cari duit, bukan merantau demi uang, bukan sekedar merantau karena cari kerja. Bukan merantau mengumpulkan pengalaman kehidupan, bukan. Tapi yang dimaksud di sini pergilah sejauh-jauhnya ke arah barat sana, gharib, ke tempat yang memang memungkinkan untukmu menuntut ilmu, ke tempat yang akan mendukungmu beribadah. Kalau tidak ke arah barat, wasyarriq,
In biriqika qad syariqta. Kalau tidak bisa ke barat, syarik. Cari tempat ke timur sana. Sama. Demi menyelamatkan agama. Berpindahlah. Jangan karena mengikuti perasaan. Di sini tanah kelahiran. Di sini kampung nenek moyang. Disinilah tumpah darahku. Jangan. Masalahnya bukan di mana kita lahir, di mana kita tumbuh, berkembang menjadi seorang remaja, bahkan dewasa dan menua. Bukan karena di sini adalah tempat di mana tanah dan sawah milik nenek moyang berada, bukan. Tapi pilihlah tempat yang memang bisa mendukung dan mensupport untuk berbuat baik. Ini semuanya nasihat tentang pergaulan ya. Dari bait ke-99 sampai bait 104. Bait 105 sampai 108 itu sudah beda pembahasan. Beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan zuhud itu. Kata beliau rahimallahu taala, "Falaisa zuhdu fid dunya khumulan." Hidup zuhud di dunia itu bukan sebuah kehinaan. Jangan takut dihina. Jangan merasa terhina. Oh, enggak ada yang menghina, kamu aja yang merasa terhina. Enggak ada yang ngomongin. Tapi perasaannya diomongin jadi objek dan pusat perhatian orang. Ya salah juga itu. Falaisa zuhdu fid dunya khumulan. Hidup zuhud di dunia itu bukan suatu kehinaan. Bukan pula sebuah penghinaan. La anta bihal amiru idza zahid. Kalau kamu betul-betul zuhud di dunia. La anta bihal amir. Maka hakikatnya engkaulah sang amir. Amir itu artinya pemimpin. Amir itu artinya penguasa. Amir itu maksudnya seorang pemenang. Amir itu sesungguhnya adalah orang yang kaya. Yang memilih zuhud hidup di dunia. Dia sesungguhnya yang menjadi penguasa. Kenapa? Karena dia bisa menguasai diri. Biiznillah, itu pasti. Dia bisa menguasai diri. Dia mengerti kadar yang Allah berikan untuknya. Ya dia yang betul-betul dikatakan sebagai al-amir. Bukan yang mengejar-ngejar kedudukan untuk dikatakan sebagai amir, sebagai pemimpin. Tapi ternyata bukan dia yang mengatur, dia yang diatur. Memang secara struktur dialah sang penguasa. Tapi ternyata kekuasaan yang menurutnya dia miliki, itu kekuasaan yang sifatnya sementara, semu, dan menipu. Orang tunduk, orang taat bukan karena mengakui dia sebagai seorang pemimpin. Orang mau dekat dengannya bukan karena yakin dialah sang penguasa. Karena yang mengikat itu semua adalah uang dan harta. Itukah zuhud? Bukan. Orang yang zuhud dialah yang betul-betul berkuasa. Ketika dia tidak membutuhkan orang lain. Ketika dia tidak berpayah-payah untuk bagaimana berpikir agar orang lain, bahkan semua orang itu sependapat dengannya. Mau mengikutnya, bukan. Dia tidak terbebani untuk itu. Bagi dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungannya baik, tentu kepada yang lain pun akan baik. Tapi yang secara predikat yang melekat
menyatakan dia si penguasa, dia si pejabat, dialah yang berpangkat. Tapi hari-hari hidupnya tidak tenang. Tiap pagi sarapannya adalah laporan dari orang-orang yang tidak senang. Malam hari untuk tidur susah. Karena selalu takut kehilangan apa yang sudah dia dapatkan. Dalam mimpi, ketakutan itu belum berhenti. Dalam mimpi, ketakutan itu masih terbawa-bawa. Memikirkan setiap ucapan orang. Hanya yang terlahir dalam pikiran dan perasaannya adalah curiga, tidak percaya, berprasangka buruk, ketakutan dan kecemasan. Itu bukan al-amir. Walau fawqal amiri takunu fiha sumuwan waftikharan kunta anta. Andaikan engkau bisa bersikap lebih zuhud lagi, maka jabatannya bukan sekedar al-amir. Tapi engkaulah al-malik. Engkau bukan sebagai seorang amir saja, pemimpin dan pejabat lokal atau daerah. Engkau bukan seorang amir saja di sebuah wilayah yang sudah terbatas areanya. Tetapi engkau semakin sumuwan waftikharan kunta anta. Semakin engkau zuhud, semakin tinggi kedudukanmu, bahkan bisa menjadi seorang raja yang sesungguhnya. Kunta anta, itulah engkau yang sesungguhnya. Orang kaya itu kan orang yang tidak lagi membutuhkan yang lain. Tidak lagi berharap. Orang miskin itu yang selalu merasa kurang. Wa in farraqtaha wa kharajta minha ila daris salami faqad salimta. Kalau engkau tinggalkan dunia ini menuju daris salam, menuju surga, kampung penuh keselamatan, kampung puncak kedamaian, faqad salimta. Itu baru dikatakan selamat. Tetapi wa in karramtaha wa nazarta fiha bi ijlalin fa nafsaka qad ahanta. Tapi kalau dunia itu engkau prioritaskan, sibuk untuk mengejar, kemudian bagaimana menjaga apa yang sudah engkau dapatkan, urusan dunia. Fa nafsaka qad ahanta. Maka kamu sudah menghinakan dirimu sendiri. Ini pesan tentang zuhud. Ya. Yang disampaikan al-Imam Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Dan itu adalah pesan terakhir dari rangkaian bait-bait syair yang disusun oleh Imam Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Banyak hal beliau telah sampaikan. Banyak hal juga sudah kita baca dan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Maka di 4 bait yang terakhir, beliau menutup dengan mengatakan jama'tu lakan nasayiha famtathilha hayataka fahiya afdalu mamtathalta. Sudah banyak nasihat yang saya kumpulkan untukmu, tolong perhatikan. Sepanjang hidupmu laksanakan. Karena nasihat-nasihat ini adalah nasihat-nasihat yang paling afdal untuk dilaksanakan. Wa tawwaltul 'itaba wa zidtu fihi li'annaka fil batalati qad atalta. Sengaja saya banyak menegur dengan keras, bahkan mungkin saja dikatakan berlebihan, tapi tidak mengapa, li'annaka fil batalati qad atalta. Karena kamu sendiri wahai anakku hidup di jalan yang salah itu sudah cukup lama. Karena engkau terlalu jauh menyimpang dari jalan yang benar. Maka saya juga bersikap keras supaya engkau bisa kembali. Walau demikian fala ta'khudh
bitaksiri wa sahwi. Kamu jangan beralasan bahwa kamu jangan beralasan dengan kekurangan yang ada padaku, lupa yang aku alami. Jangan sampai nasihat-nasihat ini engkau tolak dengan mengatakan, engkau sendiri wahai ayah banyak salah. Engkau sendiri wahai bapak banyak lupa. Jangan. Wa khudh bi wasiyati laka in rasyadta. Kalau engkau ingin jalan yang lurus, memperoleh petunjuk, maka ambil dan laksanakan wasiat-wasiatku ini. Waqad ardaftuha sittan hisana wa kanat qabla dha mi'atan wa sitta. Ini semua saya susun 6 baris bait yang indah. Yang sebelumnya wa kanat qabla dha 6 bait sebelumnya ada mi'atan wa sitta. Mi'atan itu 100, sittan itu 6. Berarti total jumlah bait syairnya ada berapa? 112. 6 ditambah 100 ditambah 6. Berarti 112. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian kita sudah membaca Manzumah Abi Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah selama berapa bulan? Ada yang masih menulis pertemuan pertama? Selama berapa bulan? Tidak ada yang mau menjawab? Berapa lama? Apa? Bulan apa kita baca ini? Bulan 10 tahun 2023. Sekarang bulan 11. Setahun lah. Alhamdulillah. Baik. Untuk berikutnya kita akan memilih kajian yang lain. Masih terkait dengan ilmu juga insyaallah ta'ala. Tapi ada syaratnya. Tugas. Ada berapa bait syair ini? 112. Jumlah santri dalam ada berapa? Berapa? 62. Lengkap 62? 62-nya alumni. Lengkap enggak 62 itu sekarang? Ada yang izin, ada yang sakit, ada yang cuti mungkin. Lengkap enggak? Enggak tahu posisi jumlah pasukan sekarang ini. Enggak pernah cek pasukan. Apa? Lengkap? Baik. Saya kasih tugas ini. Menulis keterangan tentang 112 bait ini. Silakan dibagi. Paling enggak satu orang dapat 2 bait syair itu. Kalau satu santri dalam dapat 2 bait syair, berarti kan totalnya ada berapa? 62 kali 2. Yang alumni enggak usah lah ya, 2 ya. Yang alumni siapa ini maksud 2 alumni itu? Siapa? Ah, sudah. Aman itu. Alumni kan? Ya sudah. Yang ini yang santri dalam aja. 60. 60 kali 2 berapa? 120. Di sini 102. 12. 112 itu harusnya berapa santri? Harusnya berapa santri itu? Hah? 112 bagi 2. Berapa? 56, sisa 4. Yang 4 ini 1 bikin mukaddimah, 2 bikin daftar isi, 3 bikin kesimpulan, 4 bikin penutup. Bikin soal tuh gampang. Yang susah itu ngasih jawaban. Sudah bisa dipahami? Ini yang paling tua. Ya, yang paling tinggi kelasnya siapa ini? Yang jadi koordinator kalian kalau ada tugas-tugas itu siapa? Siapa? Sebut namanya. Yang sering menjadi tugas, menjadi koordinator untuk santri dalam siapa? Saya serahkan ke alumni yang 2 itu aja. Ya, mana alumninya itu? 2 itu mana? Mana? Siapa? Satunya lagi gaib. Yang 1 aja. Mana yang 1?
Siapa? Sebut namanya aja. Alim, mana Alim? Itu. Sudah mendengarkan atau kamu harus datang ke sini? Untuk saya terangkan. Sudah dengar? Ya, baik. Jadi target goalnya apa? Simak baik-baik, wahai saudaraku alim. Target goalnya itu, kalian santri-santri dalam Ma'had Riyadhul Jannah di Bojong ini, target goalnya itu punya sebuah karya yang dikerjakan bersama-sama. Kurang lebih itu konsepnya syarah singkat manzumah Abu Ishaq Al-Ilbiri berbahasa Indonesia. Nanti di tiap halaman bait syairnya ditulis paling atas. Bawahnya kasih keterangan 1 paragraf boleh, 2 paragraf silahkan, 3 paragraf lebih baik karena 1 paragraf contoh, 4 paragraf Masya Allah. Jadi tugasmu wahai alim membagi secara spesifik supaya tidak saling berharap. Kamu punya hak wahai alim, dan juga satunya lagi yang alumni itu punya hak untuk menentukan si A bait syair nomor 1 dan 2, si B bait syair nomor 3 dan 4, si D bait syair nomor 111 dan 112. Paham saudaraku alim? Paham. Kan jumlahnya 60. Santri dalam bait syair 112. Berarti 112 ini dibagi 2 memerlukan 56 santri dalam. Sisa 4. Yang 4 ini apa tugasnya? Oh, tetap ada tugasnya. 1, bikin kata pengantar. 2, bikin daftar isi. 3, bikin kesimpulan. 4, bikin penutup. Ya. Batas waktunya 1 minggu sebelum jadwal saya bulan depan. Itu kalau dijadwal. Kalau dijadwal 1 minggu sebelum penjadwalan, kalau misalkan Abu Helmi tanya, ke barat Ustadz. Selalu begitu bahasnya Abu Helmi itu. Ke barat Ustadz. Oh, hasil tugasnya mana Abu Helmi? Belum ada Ustadz. Libur dulu Abu Helmi. Begitu ya. Kemarin jurinya yang saya minta Abu Hamad. Abu Hamad bilang, Insya Allah. Dan itu tugas yang mudah. Susah itu kalau ditugaskan di ujung waktu. Berat itu ketika kita menunda-nunda. Di situ timbul berat. Tapi kalau ada tugas, langsung dilaksanakan, tidak ada yang berat. Gitu. Silahkan. Adapun rinciannya, itu bukan level kalian untuk dirinci satu persatu. Saya serahkan teknisnya untuk kalian semua, karena kalian sudah dewasa. Kalian semua adalah calon-calon da'i. Sudah tidak seharusnya dan tidak sepatutnya diatur sampai rinci. Kamu ya, gini, kamu gini ya. Itu tugas kalian sendiri. Silahkan berkonsolidasi. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Diketik ya, yang rapi dong. Ketik yang rapi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mas Alim, kalau mau lebih ringan, sekarang mumpung kumpul semua, briefing sekarang. Jangan nunggu, nanti kita kumpul, nanti malam besok. Ini udah kumpul semua, kamu kesini, kondisikan. Sekarang, jangan tunda-tunda tugas. Ya, yang santri dalam jangan keluar dari ruangan dulu. Sampai punya kesepakatan bagaimana teknis melaksanakan tugas tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.